menurut naskah-naskah Laut Mati. Jadi yang menjadi fokus pembahasan kita sekarang ini ketika berbicara tentang korban putra Abraham. Sebenarnya istilah Akid dan Yitzhak itu baru muncul setelah zaman Yahudi Rabbinik, yaitu permulaan abad kedua Masehi. Nah, sekarang kita akan melihat lebih tua daripada itu. Jadi fokus yang kita bahas pertama kali tentu adalah siapa putra Abraham yang dikorbankan. Dan itu jawabannya pasti sama. Semua sumber Yahudi, sumber Kristen dari zaman paling awal sampai sekarang saya kira sama, yaitu Ishak. Yang kedua adalah tempat di mana pengorbanan itu terjadi. Artinya Ishak nyaris dikorbankan itu di mana? Di sini mulai ada versi, di mana versi Samaritan dan versi Yahudi. Dan yang ketiga, bagaimana perkembangan penghayatan mengenai korban putra Abraham ini? Apakah itu sekedar bermakna memorial, artinya peringatan akan ketaatan Abraham sebagai bapak orang beriman, atau lebih daripada itu juga bermakna sakramental, artinya bermakna penebusan. Nah, tiga hal ini yang akan kita bahas. Yang pertama, mengenai ayat yang dibaca, yaitu kitab Taurat atau kitab Torah ya, Sefer Bereshit, kitab Kejadian, mulai dari pasalnya itu ke-22, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 19. Nah, ayat yang awal menyebut tentang putra Abraham yang dikorbankan itu adalah ayat yang kedua. Firman-Nya, firman Allah, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini kata kuncinya. Nah, saudara-saudara, ketika kita membaca naskah-naskah kuno manapun, saya kira ya, baik itu Taurat Yahudi Kristen, karena Taurat yang dimiliki oleh orang Kristen itu sepenuhnya sama dengan Taurat Yahudi, yaitu Torah ya, yang terdiri dari 5 bagian, 5 buku, mulai dari Sefer Bereshit, Sefer Elishemot, Sefer Wayikra, Sefer Bamidbar, dan Sefer Elehadevarim. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu sama. Lalu juga Torah Samaria, Torah Somron. Torah Samaria itu dipakai oleh orang-orang Yahudi yang memisahkan diri pada saat pembangunan Bait Suci sepulang mereka mendapatkan kebebasan beragama berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh Raja Kores Agung. Dan akibat dari penolakan orang-orang Yahudi di Yerusalem, ya, orang-orang Yahudi di Yerusalem, dengan bergabungnya orang-orang Samaria ini, maka mulailah terjadi pemisahan diri antara orang Samaria dan orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Lalu mulailah muncul ada satu versi bahwa tempat Moria, tapi di Bukit Moreh, di tanah Moreh, bukan di Eret Moria, tapi di Eret More, dan More itu diartikan Gunung Gerizim. Jadi seluruh naskah kuno, baik yang dimiliki oleh orang Yahudi, dari teks asli Taurat di dalam bahasa Ibrani, lalu terjemahan-terjemahan yang dilakukan oleh orang Yahudi, misalnya berbagai macam targum dalam bahasa Aram, lalu Septuaginta yang diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi diaspora di Alexandria dalam bahasa Yunani abad ketiga sebelum Masehi, maupun kitab Kejadian yang ada di lingkungan orang Kristen, mulai dari naskah aslinya juga teks Ibrani, lalu Septuaginta yang
yang diwarisi oleh orang-orang Kristen dari orang Yahudi di perantauan, kemudian terjemahan-terjemahan yang dilakukan oleh orang Kristen pada awal sejarah kekristenan, misalnya Vetus Latina tahun 120-an Masehi dalam bahasa Latin, lalu Vulgata, Biblia Sacra Vulgata abad keempat dalam bahasa Latin, lalu Old Syriac, ya, bahasa Syria kuno atau bahasa Suryani kuno, lalu Pesito atau Pesita, baik itu Pesita Syria Barat maupun Syria Timur, yang di Syria Barat diwarisi oleh gereja Ortodoks Syria, sementara yang di wilayah timur diwarisi oleh gereja Assyria Katolik, ya, yang ada berpusat di timur semuanya. Itu tidak ada satu perbedaan manapun bahwa yang nyaris dikorbankan itu adalah Iskak dan bukan Ismail. Jadi misalnya kalau di dalam teks di dalam bahasa Ibrani itu disebutkan Wayumer, dan berfirmanlah Tuhan, Chachna et binika et Yehitika aser ahabta et Yitzhak wilechlecha el aret hamurya. Itu teks Ibrani. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Iskak, dan bawalah dia ke tanah Murya. Ini semuanya sama. Kecuali nanti dalam naskah Taurat Samaritan itu berbunyi Welech-lecha el aret hamuri, yaitu tanah Murya, tanah Mureh, yang ditafsirkan kemudian adalah Gerizim. Sekarang letaknya di Nablus, wilayah Palestina. Selebihnya tentang Iskak yang dikorbankan tidak ada kontroversi di dalam naskah Yahudi, naskah Kristen manapun juga tidak pernah ada kontroversi. Bahkan hari ini kita akan berbicara tentang naskah The Dead Sea Scroll yang berasal dari kira-kira abad pertama sebelum Masehi, kira-kira tahun 100 sebelum Masehi. Itu semuanya sama. Jadi kalau kita membaca teks Samaritan dan teks Taurat Ibrani Kristen tadi yang sudah saya baca dari Kitab Kejadian 22 ayat 2, kemudian kita baca dari Targum, kemudian kita baca dari edisi Kristen misalnya Vulgata, bunyinya sama. Ait etolefilium tum uni genitum quem diligis Isak. Ya, ini kitabnya saya bawa ini. Mana tadi? Ya, artinya ambillah anakmu yang tunggal yang kasih, yaitu Iskak. Sementara di Septuaginta juga sama. Keipen gabeton ion souton agapeton on igapesas ton Isa, yaitu anak yang tunggal yang kau kasih, yaitu Iskak. Jadi tidak ada perbedaan. Hanya perbedaannya pada Murya dan Moreh tadi. Kemudian saudara-saudara itu mengenai siapa yang nyaris dikorbankan. Kemudian yang kedua itu adalah tempat, ya. Ada satu teks yang kita pelajari sekarang ini namanya adalah Kitab Yubelium. Kitab Yubelium itu ada dilestarikan di gereja Ortodoks Ethiopia. Ya, di sana tertulis dalam bahasa GS, bahasa Ethiopia, dan beberapa naskah terjemahan lain. Tetapi setelah ditemukannya naskah Laut Mati, ternyata kitab Yubel itu semacam tafsiran kitab Kejadian gitu ya. Itu ternyata ditemukan di gua keempat. Gua keempat, nomor naskahnya itu adalah 225. Jadi kalau saudara-saudara bisa memiliki buku ini ya. Jadi diterbitkan oleh E.J. Brill, Leiden, New York, tahun 1997. Judulnya The Dead Sea Scroll Study Edition. Ini dieditori oleh Florentino Gracia Martinez dan Eibert Tixelar, ya. Volume pertama itu memuat penemuan dari gua pertama 1Q1 sampai 4Q273. Nah, termasuk
4Q 225 itu termaktub di buku ini, ya. Tuhan berfirman pada Abraham, lihatlah bintang-bintang di langit, jikalau engkau bisa menghitungnya, dan pasir-pasir di laut, jikalau engkau bisa menghitungnya, dan semuanya itu seperti itu pula nanti keturunanmu. Nah, lalu kemudian pada baris berikutnya disebutkan Abraham dibenarkan oleh Allah dan diperhitungkan imannya sebagai kebenaran. Dan setelah dia memiliki seorang anak, atau ketika anaknya telah dilahirkan bagi Abraham, Ishak itu benar-benar dibawa oleh Abraham, persis sama dengan kitab Kejadian. Lalu di situ sudah ada kayu, di situ sudah ada api, lalu di manakah domba yang mau dikorbankan? Lalu Abraham mengatakan, Tuhan akan menyediakan bagimu anakku. Nah, ketika Abraham mengatakan seperti itu, digambarkan Malechi Kodes, malaikat-malaikat kekudusan. Itu meratap, mencucurkan air mata. Sementara Malechi Mastema, malaikat-malaikat dari pangeran kebencian, itu menjadi latar belakang kitab Wahyu juga. Ketika iblis disebutkan punya malaikat-malaikat, di situ kata Malechi dalam bahasa Arab, Malechi Mastema, dari malaikat-malaikat, utusan-utusan dari pangeran kebencian tadi. Dia kemudian berkata kepada sesama mereka, dan mereka bergembira dan mengatakan, kita akan saksikan akhir dari semua peristiwa ini. Apakah Abraham taat ataukah Abraham tidak taat? Naskah Qumran yang berbicara tentang pengorbanan Ishak putra Abraham, dan itu berasal dari tahun 150 sebelum Masehi. Jadi ini jauh lebih tua dari karya Flavius Josephus, ahli sejarah Yahudi abad pertama, yang juga bercerita tentang pengorbanan Ishak ketika usianya 25 tahun, ya. Dan itu tentu lebih tua daripada naskah-naskah tafsiran para rabi Yahudi dari abad pertengahan yang mencatat bahwa ketika Ishak dikorbankan itu umur 37 atau 36 tahun. Dan ternyata saudara-saudara, itu tradisi yang baru berkembang sebagai reaksi atas kekristenan. Jadi kira-kira kalau digambarkan seperti ini, tradisi yang lebih tua dari tradisi rabbinik abad kedua, sebetulnya pengorbanan Ishak itu terjadi pada bulan Nisan. Dan 7 peringatan tentang kehidupan Abraham dalam kitab Yobel itu sesungguhnya terkait antara lain pengorbanan Ishak, yang dalam beberapa naskah kuno sebelum runtuhnya Bait Allah itu disebutkan bahwa Ishak itu yang dikorbankan oleh Abraham itu pada bulan Nisan. Tetapi karena pengorbanan Kristus pada zaman kekristenan mula-mula itu juga terjadi pada bulan Nisan, maka orang Kristen kemudian menarik penafsiran dari teks tentang pengorbanan Ishak ini sebagai prefigurasi, sebagai bayangan tentang peristiwa yang akan datang, yang dikaitkan sebagai gambaran akan pengorbanan Kristus. Dan saya kira beberapa teks dari kitab suci Perjanjian Baru memang menafsirkan seperti itu. Jadi artinya ujian pada Abraham yang berkaitan dengan pengorbanan Ishak itu dimaknai secara simbolis tentang peristiwa pengorbanan yang akan datang, yaitu Kristus. Rupanya karena itu sebagai satu reaksi terhadap tafsiran orang Kristen mula-mula, seperti tampak pada beberapa teks dari surat Roma, kemudian surat Yakobus misalnya. Maka kemudian orang Yahudi setelah melakukan muktamar di kota Yabne atau Yamnia, mulailah mengembangkan tafsir bahwa, dan saat itu mulai muncul istilah Aqidat Yitzhak,
pengorbanan Ishak itu dikaitkan dengan tahun baru Rosh Hashanah. Jadi sebetulnya ritus tahun baru di mana yang dibaca itu adalah kisah tentang pengorbanan Ishak putra Ibrahim dalam kitab Taurat, yaitu Sefer Bereshit pasal 22 ayat 1 sampai 19, itu baru ditradisikan para rabi Yahudi, ya, rabbinik Judaism itu sebagai reaksi terhadap kekristenan. Itulah sebabnya di dalam kajian kita sebelumnya, yaitu pada ngaji Alkitab kita pada episode ke-13, saya sudah menyampaikan kenapa akhirnya para rabi menentukan atau mulai mentradisikan umur Ishak ketika dikorbankan itu 37 tahun. Itu karena apa? Pertama, runtuhnya bait Allah. Maka upacara korban yang berkaitan dengan penebusan dosa tidak ada lagi. Yom Kippur tidak pernah diselenggarakan lagi. Akibatnya apa? Akibatnya mereka menggantikan Yom Kippur itu dengan sosok Ishak yang korbannya dibacakan pada saat perayaan Rosh Hashanah atau perayaan tahun baru Yahudi. Maka tahun baru Yahudi itu bacaannya sampai sekarang adalah Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Nah, apa yang saya sampaikan ini sudah banyak diteliti oleh banyak pemerhati perkembangan Yudaisme sebelum dan setelah runtuhnya Bait Allah kedua. Dan Anda bisa, saya kira kebanyakan buku-buku yang diterbitkan oleh Jibril misalnya, itu banyak membahas tentang itu. Baik itu sesungguhnya adalah kajian-kajian dari orang Kristen maupun orang-orang Yahudi. Nah, secara khusus saya ingin mengkaitkannya itu dengan penemuan Laut Mati. Karena apa? Ini memiliki gaung tradisi yang lebih tua daripada misalnya catatan-catatan Yahudi rabbinik tadi. Maka sebetulnya masih satu yang bisa saya tambahkan, ya. Yang pertama adalah tadi soal siapa yang dikorban itu jelas, itu Ishak. Tidak ada nama lain, misalnya nama Ismail yang itu muncul baru pada masa Islam, ya. Padahal sebetulnya dalam Al-Quran sendiri juga tidak pernah disebutkan Ishak atau Ismail, cuma dikatakan anak yang penyantun, anak yang sabar, ya. Fabasyarnahu bigulamin halim. Hanya itu yang disebutkan. Dan di dalam tafsir Al-Quran itu ada yang memandang Ishak, ada yang memandang Ismail. Salah satu tafsir yang menganut itu Ishak dan nama Ismail belum muncul, yang kira-kira terbit cukup tua, yaitu sekitar tahun 767 Masehi. Itu adalah tafsir Muqatil bin Sulaiman, di mana versi Ismail tidak disebut sama sekali. Yang ada hanya Huwa Ishak bin Sarah, dia adalah Ishak anaknya Sarah, hanya itu. Begitu juga teks-teks selanjutnya. Tafsir Tobari dari abad ke-10 itu 50-50. Sebagian memuat riwayat-riwayat hadis yang mendukung Ismail, sebagian memuat riwayat-riwayat hadis yang mendukung Ishak. Yang menarik, saudara-saudara, yang disebut Tanah Muria itu di dalam teks buku Yobel, tetapi tidak dalam naskah Qumran. Itu bisa dibaca dalam edisi Ethiopia misalnya. Itu dikaitkan dengan bawalah dia ke gunung, ke bukit yang tinggi, yaitu Bukit Sion. Nah, tetapi Bukit Sion itu tidak bertentangan dengan Bukit Muria. Karena apa? Di Yerusalem, Muria itu bagian dari Sion. Jadi bait Allah yang pertama itu didirikan di lokasi yang namanya Bukit Sion, dan Bukit Sion itu memiliki beberapa wilayah, dan salah satunya ya perluasannya itu yang dinamakan Tanah Muria, dan Tanah Muria itu bagian dari Sion sebetulnya. Jadi ketika buku Yobel ini memuat yaitu Bukit Sion, itu tidak bertentangan karena dia menulis, karena teks Yobel itu sebenarnya ditulis sekitar tahun 160 sebelum Masehi. Dan tahun 160 sebelum Masehi itu bait Allah
yang pulang dari pembuangan Babel itu mulai dibangun. Nah, karena itu mulai dibangun, ingatan masyarakat saat itu tentang Sion itu lebih kuat. Karena apa? Itu adalah kota Daud. Nah, bait Allah yang pertama itu dibangun, wilayahnya agak ke timur, kemudian diperluas, ya, yang dikenal dengan Tanah Muria, dan kemudian pada masa Herodes Agung, bait Allah di Tanah Muria itu kemudian diperluas lagi, dan itulah yang dilihat sebagai bait Allah kedua pada zaman Yesus. Jadi itu soal tempat. Jadi soal tempat, saya ulang lagi, pertama, kalau menurut kitab Taurat Ibrani Kristen, Septuaginta Yahudi Kristen dalam bahasa Yunani, Targum Yahudi berbagai macam edisinya, terutama Targum yang lebih tua, ya, misalnya Onkelos. Tapi kalau Targum Pseudo Yonatan itu tidak bisa terlalu dijadikan rujukan historis karena asalnya dari abad ke-8 setelah Masehi. Kemudian naskah-naskah Laut Mati itu semua merujuk kepada Ishak dan kaitannya dengan Tanah Muria. Nah, khusus tentang penyebutan Sion itu berkaitan dengan wilayah yang lebih luas. Kira-kira kalau menyebut, ya, kota Malang itu termasuk Batu zaman dulu, kalau sekarang sudah terpisah. Seperti itu. Kalau menyebut Jakarta, ya termasuk Tangerang, tapi sekarang sudah menjadi wilayah terpisah. Tapi tentu tidak sejauh Jakarta dengan Tangerang, karena antara bait Allah pertama yang didirikan di kota Daud yang disebut Sion dengan Muria, bait Allah yang kedua, itu jaraknya tidak jauh, masih satu kompleks, ya. Nah, itu soal tempat. Nah,